Annyeonghaseyo, kawan-kawan semua. Apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Korea. Tata bahasa yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai enjogi ita atau opta dan ji andorok josimhada. Agak panjang ya, tapi percayalah ini bukan sesuatu yang sulit. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai saja pelajaran kita kali ini. Enjogi ita dan enjogi opta dilekatkan pada kata kerja. Digunakan untuk menyatakan pernah atau tidaknya melakukan suatu hal. Atau digunakan juga untuk menyatakan punya atau tidaknya pengalaman melakukan suatu kegiatan. Struktur ini sering digunakan bersama dengan struktur aboda atau oboda. Dalam bahasa Indonesia, enjogi ita atau opta ini bisa diterjemahkan dengan pernah, tidak pernah, atau belum pernah. Ya, pernah atau tidak pernah, atau belum pernah melakukan suatu kegiatan yang dimaksud. Baik enjogi ita, enjogi opta, dan pernah, tidak pernah, atau belum pernah, keduanya digunakan dengan kata kerja. Ketika akar kata kerja berakhiran dengan vokal atau konsonan real, maka digunakan nien jogi ita atau opta. Misalnya, boda menjadi bonjogi ita, bonjogi opta. Pernah, tidak pernah, atau belum pernah melihat. Salda, tinggal, menjadi sanjogi ita, sanjogi opta. Pernah, tidak pernah, atau belum pernah tinggal. Kemudian, 사용하다 menjadi 사용한적이 있다, 사용한적이 없다. Pernah, tidak pernah, atau belum pernah menggunakan. Kemudian, bagaimana kalau akar kata kerja tersebut berakhiran dengan konsonan selain real? Ya, seperti yang Anda duga, maka bentuk yang dilekatkan pada akar kata kerja tersebut adalah enjogi ita atau enjogi opta. Sebagai contoh, 먹다 menjadi 먹은 적이 있다 atau 먹은 적이 없다. Pernah makan, tidak pernah makan, belum pernah makan. 입다 memakai atau mengenakan menjadi 입은 적이 있다, 입은 적이 없다. Pernah memakai, pernah mengenakan, tidak pernah mengenakan, belum pernah mengenakan. Ya, teman-teman, sekarang cermatilah contoh kalimat-kalimat berikut ini. Di Indonesia, saya pernah makan kimchi. 인도네시아에서 김치를 먹은 적이 있어요. Saya tidak pernah pergi ke Korea sebelumnya. 전에 한국에 간 적이 없어요. Rihan, apakah kamu bisa menggunakan mesin bubut? 리안 씨, 이 선반 기계를 사용할 수 있어요? Ya, dulu saya pernah menggunakannya. 네, 전에 사용한 적이 있어요. Selanjutnya, dengarkanlah dua percakapan sederhana ini. 유한 씨는 이 작업복 처음 입어보죠? Yuan, ini untuk pertama kalinya kamu mengenakan baju kerja ini, kan? 아니요, 전에 입은 적이 있어요. Tidak, dulu saya pernah memakainya. Ya, struktur enjogi ita dalam kalimat tadi digunakan untuk menanyakan dan menjelaskan pernah tidaknya Yuan menggunakan atau memakai baju kerja. Dan dari percakapan tadi kita ketahui bahwa Yuan pernah mengenakan baju kerja tersebut sebelumnya. Percakapan kedua, 제주도에 간 적이 있어요? apakah kamu pernah pergi ke Pulau Jeju? 아니요, 가본 적이 없어요. Belum, saya belum pernah pergi ke sana. Teman-teman, pengalaman apakah yang menjadi materi percakapan tadi? Ya, tentang pengalaman pergi ke Pulau Jeju. Pembicara pertama menanyakan kepada pembicara kedua apakah dia pernah pergi ke sana. Dan jawabannya adalah dia belum pernah pergi ke sana.
Tata bahasa kedua kita kali ini adalah mengenai 지 않도록 조심하다. 지 않도록 조심하다 dilekatkan di belakang kata kerja dan digunakan saat memberi peringatan kepada lawan bicara dengan tujuan supaya suatu keadaan atau kegiatan tertentu tidak terjadi di masa datang. Sebaliknya, saat menyarankan atau mengharapkan dengan sangat lawan bicara melakukan suatu hal, digunakanlah struktur 도록 하다. Dalam bahasa Indonesia, 지 않도록 조심하다 ini bisa disejajarkan dengan ungkapan berhati-hatilah agar tidak ... Mari kita cermati contoh-contoh kalimat berikut ini. Harus berhati-hati agar tidak jatuh. 넘어지지 않도록 조심해야 해요. Harus berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan ketika bekerja. 일을 할 때 사고가 나지 않도록 조심하세요. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai bekerja? 자, 그럼 작업을 시작해 볼까요? Karena ini panas, berhati-hatilah supaya tidak mengalami luka bakar. 뜨거우니까 화상을 입지 않도록 조심하세요. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan pendek berikut ini. 이 기계는 아주 빠르니까 손가락이 끼이지 않도록 조심해야 돼. Mesin ini sangat cepat, jadi harus berhati-hati supaya jari-jarinya tidak terjepit. 알겠어. Ya, saya mengerti. Ya, dalam percakapan tadi, pembicara pertama memperingatkan lawan bicaranya untuk berhati-hati supaya kejadian berupa jari-jari yang terjepit tidak terjadi. Percakapan kedua, 여기 유리 조각 있네? Wah, di sini ada pecahan kaca. 밟지 않도록 조심해. 얼른 치워야겠다. Berhati-hatilah untuk tidak menginjaknya. Ini harus cepat dibereskan. Ya, peringatan apa yang disampaikan oleh pembicara kedua? Betul, peringatan supaya berhati-hati agar tidak menginjak pecahan kaca. Rekan-rekan sekalian, mari kita review sekilas pelajaran kita kali ini. Struktur enjoki ita, enjoki opta digunakan untuk menyatakan pernah atau tidaknya melakukan suatu hal atau punya atau tidak punyanya pengalaman melakukan suatu kegiatan. Kemudian, 지 않도록 조심하다 digunakan saat memberi peringatan kepada lawan bicara dengan tujuan supaya suatu keadaan atau kegiatan tertentu tidak terjadi di masa datang. 여러분, 한국 음식 먹어본 적 있어요? 제일 좋아하는 한국 음식이 뭐예요? Teman-teman, pernah makan masakan Korea? Apa yang paling kalian suka? Kalau saya paling suka makan sundubujjigae. Ya, demikianlah pelajaran kita. Selamat belajar dan sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya.